Halo, selamat bertemu lagi teman-teman pecinta ikan gapi dimanapun kalian berada. Ya, kali ini kita akan bahas atau kita akan bagikan beberapa tips dan trik untuk teman-teman yang mau atau baru mulai untuk memelihara ikan gapi dan kalian bingung untuk menentukan ataupun memilih ciri-ciri dari ikan gapi yang sehat dan nanti direkomendasikan untuk kita pelihara. Ya, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu sebelum teman-teman memilih ikan gapi atau membelinya, kalian harus perhatikan kombinasi warna tubuh. Teman-teman bisa memilih ikan gapi dengan warna yang cerah dan memiliki corak yang merata sesuai dengan karakteristik dan juga jenis ikan gapi tersebut. Warna yang pudar pada ikan gapi bisa menandakan bahwa dia tidak atau sedang tidak sehat. Teman-teman bisa perhatikan itu dan jangan sampai salah memilih tentang tipe-tipe warna yang melekat pada jenis-jenis ikan gapi yang mungkin akan teman-teman menjadikan pilihan. Warna yang cerah pada ikan gapi itu biasanya menandakan bahwa ikan itu sedang sehat atau tidak terganggu oleh parasit maupun penyakit yang mungkin bisa menyerang pada ikan gapi. Jadi teman-teman jangan sampai memilih warna ikan gapi yang pudar atau kusam karena biasanya itu adalah ciri-ciri atau tanda awal mereka sedang kedapatan mengidap sesuatu penyakit ataupun parasit. Lalu poin yang kedua, teman-teman harus juga mengamati gerakan dari ikan. Ikan yang sehat, aktif berenang dan responsif terhadap gerakan di sekitar akuarium itu biasanya menandakan bahwa ikan gapi itu sedang sehat. Berbeda jika teman-teman mendapati ikan yang akan kalian beli itu cenderung diam di dasar atau berenang terhuyung-huyung atau berenang seperti tidak sewajarnya. Itu biasanya menandakan bahwa ikan gapi sedang mengidap penyakit atau sedang ketempelan sesuatu parasit yang mungkin itu bisa menjadi indikasi bahwa ikan itu sedang tidak sehat. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan poin-poin itu agar nanti teman-teman bisa mendapatkan ikan gapi yang sehat dan lincah sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu teman-teman, poin yang ketiga, kalian bisa memeriksa sirip maupun dorsal. Sirip harus terbuka lebar dan tidak robek. Sirip yang menggulung ataupun rusak atau tertutup bisa mengindikasikan infeksi atau stres. Jadi poin ini juga menjadi langkah awal teman-teman ketika saat ingin membeli ikan gapi. Kalian harus memeriksa bentuk sirip dan juga kesehatan dari sirip tersebut. Biasanya sirip yang terluka atau robek itu bisa mengindikasikan bahwa ikan gapi itu sedang stres atau sedang sakit. Setelah itu teman-teman, kalian bisa memilih ikan gapi dengan memperhatikan bentuk tubuh. Tubuh ikan gapi yang sehat dan proporsional dan simetris, hindari yang terlihat bungkuk, kurus atau ceking, atau memiliki perut yang terlalu kembung. Ikan gapi yang sehat biasanya memiliki bentuk tubuh dan juga ekor itu adalah simetris atau proporsional. Biasanya bisa diskalakan menjadi 1:1, yaitu panjang tubuh dengan panjang dorsal itu memiliki perbandingan 1:1. Itu bisa menandakan bahwasanya ikan gapi adalah ikan gapi yang sehat. Lalu untuk bentuk ikan gapi yang tubuhnya membungkuk itu biasanya mereka stres ataupun sakit atau bawaan lahir. Nanti jika kalian berkeinginan untuk membudidayakannya itu tidak akan bisa menghasilkan burayakan-burayakan atau penerus yang baik. Teman-teman juga harus
perhatikan bentuk tubuh yang kurus ekstrim, itu biasanya mengindikasikan bahwa ikan itu terjangkit penyakit. Lalu teman-teman juga jangan sampai memilih ikan gapi yang perutnya menggembung, karena biasanya itu mengindikasikan ikan gapi sedang terserang penyakit sisik nanas ataupun sedang tidak sehat dalam hal pencernaannya. Lalu poin yang selanjutnya adalah teman-teman harus mengamati kondisi mata ikan ataupun insang mereka. Biasanya ikan gapi yang sakit itu memiliki warna mata yang sedikit lebih pudar dari biasanya. Begitupun juga untuk insang, mereka biasanya memiliki warna yang sedikit pudar daripada ikan gapi yang normal. Terkadang insang itu bisa berwarna merah ataupun lebam, itu menandakan bahwa mereka kurang oksigen di dalam tangki budidayanya. Teman-teman harus memperhatikan itu karena itu juga adalah hal detail yang nanti bisa menyangkut dengan kesehatan ikan yang akan kita pilih atau kita beli. Lalu poin setelahnya adalah poin ke-6, yaitu kita harus mengamati nafsu makan. Usahakan teman-teman ketika akan memilih ikan gapi pada suatu breeder ataupun seorang pembudidaya, kita meminta untuk mereka memberikan makan kepada ikan gapi. Kita amati apakah mereka merespon pakan itu dengan baik, dengan lahap, atau mereka bisa menghindar pada makanan itu. Ikan gapi yang sehat biasanya ketika dia makan, mereka akan seketika itu memakan makanannya sampai habis. Berbeda dengan ikan gapi yang sakit, ketika mereka diberi makan, biasanya mereka cenderung tidak merespon ataupun bahkan menghindar. Itu biasanya mengindikasikan bahwa ikan gapi sedang terjangkit suatu penyakit. Lalu masuk di poin ke-7, teman-teman harus mengamati lingkungan ataupun akuarium tempat mereka dijual. Lingkungan yang bersih dan ikan dari ikan lain dalam kondisi baik menunjukkan pemeliharaan yang bagus. Jadi teman-teman juga harus mengamati lingkungan mereka dibesarkan, apakah memenuhi syarat ataupun tidak. Itu bisa mengindikasikan atau bisa menjadi cara utama kita untuk memilih ikan gapi yang berkualitas ataupun yang sehat. Lalu poin yang ke-8, teman-teman harus menghindari ikan gapi yang memiliki ciri-ciri bintik putih ataupun luka menganga yang berada pada tubuh ikan. Bintik putih itu bisa menandakan mengindikasi awal bahwasanya mereka sedang terjangkit parasit seperti ins ataupun jamur yang bisa menyerang pada sisik mereka. Lalu luka yang terbuka, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, itu bisa menjadi sumber infeksi. Jadi itu adalah poin yang juga harus diperhatikan. Teman-teman harus secara jeli memilih ikan gapi yang akan kita beli. Lalu poin berikutnya, kita sebelum membeli ikan gapi harus mencari breeder yang berkualitas. Jadi teman-teman jika menginginkan ikan gapi yang berkualitas, maka kita harus mencari atau membelinya dari sumber-sumber ataupun peternakan atau breeder yang berkualitas. Jika kita membeli dari breeder, tanyakan asal-usul atau indukan ataupun genetik yang baik agar bisa menghasilkan gupi yang kuat secara fisik dan indah secara penampilannya. Untuk poin yang terakhir, teman-teman juga harus mengamati interaksi sosial dari ikan itu. Apa maksudnya interaksi sosial? Ikan gapi adalah ikan sosial. Jadi mereka hidup bergerombol satu sama dengan yang lain. Kita harus mengamati apakah mereka aktif untuk berinteraksi dengan teman-temannya, dan jangan ataupun hindari kita memilih ikan yang cenderung menyendiri. Itu bisa mengindikasikan bahwa ikan itu sedang sakit atau terinfeksi suatu penyakit.
Itu adalah beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan sebelum teman-teman memilih ikan gapi yang mungkin nanti akan teman-teman budidaya ataupun ternak di rumah. Jadi teman-teman harus memperhatikan beberapa poin sebelum teman-teman memilihnya. Setelah itu teman-teman juga harus memperhatikan lingkungan calon tempat mereka nanti akan kalian budidaya. Kalian harus menyiapkannya secara baik dan jangan sampai teledor untuk membersihkannya. Nah, itu tadi sedikit banyak tips dan trik untuk memilih ikan gapi yang sehat. Semoga bermanfaat pada kalian. Kalian bisa mendukung channel saya untuk berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share jika informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Terima kasih banyak.